Intinya bukan mengimani di luar Bible. Ini yang saya katakan. Kalau Anda tidak bisa menjelaskan secara detail, nggak usah bikin apa, semacam menjelekan gereja yang bukan dari gereja Anda sendiri. menjelek-jelekkan katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana si Edis ya dihajar, dimaki-maki ya, digeruduk orang-orang Katolik. Karena apa? Tujuannya ingin menista Islam, tapi di situ jelas ya orang-orang Katolik pun tersinggung dan marah mereka dan mendatanginya, dan Edis pun tak dapat berbuat apa-apa, malu sendiri dia. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Sujud-sujud kepada patung itu. Ajaran gereja, Bang. Gimana? Ajaran gereja. Gereja mana Ajaran itu gereja. yang seperti itu? Maksudnya gereja di dalam Bible yang seperti itu yang mana? Di gereja saya, di gereja Katolik. Iya, dasarnya di dalam Bible itu di mana, Bang? Iya, ajaran bapak-bapak gereja mengajarkan kepada umatnya supaya lebih mendekatkan lagi kepada Sang Kristus. Karena patung yang terbuat ini bukan patung siapa-siapa. Kalau mendekatkan diri kepada Sang Kristus, betul Bang. Tetapi kalau mencium-ciumi patung, sujud-sujud kepada patungnya, itu yang dilarang di dalam Bible. Tapi ya ginilah teman-teman. Artinya gini Bang, saya hanya menyampaikan kepada Anda sebuah kebenaran di dalam Bible. Masalah Anda mungkin menolak, menerimanya. Mungkin Anda sudah diracuni oleh para pemimpin-pemimpin di luar daripada Bible. Kalau Anda mengikuti yang di luar dari Bible, ya saya cuma bilang selamat jalan, Bang. Selamat jalan. Kalau Anda sudah mengikuti Tidak, Bang, yang di luar dari... Bang. Enggak. Edis. Silakan. Bukan saya menolak apa yang dikatakan Edis. Uruslah ajaran gerejamu sendiri. Nah, jangan urus gereja orang lain. Bang, orang bertanya kepada saya di live, saya berkata, Bang, ya, gereja yang tidak sehat itu yang seperti apa? Dia kan bilang sama saya, apakah boleh Kristen-Kristen itu nyembah-nyembah sujud-sujud kepada patung? Saya ingatkan, saya bilang nggak boleh. Kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan, kalau tidak bisa menjelaskan tentang patung, saya harap jangan terlalu maju untuk menjelaskan. Ya sudah, silakan Abang jelaskan. Iya. Iya, makanya kalau ucapan gini, kalau ucapan saya salah, gini loh, kalau ucapan saya salah, coba tunjukkan di dalam Bible peristiwa ataupun contoh di mana orang boleh membuat patung orang, patungnya Udin, patungnya Joko, terus kita sujud-sujud kepada patung itu. Di mana itu dalam Bible? Tadi saya katakan bahwa sumber iman Katolik ada 3. Kitab suci, tradisi, dan magisterium. Oke, berarti memang Anda mengimani yang di luar Bible. Kalau seperti itu ya tidak masalah. Oke Bang ya. Intinya bukan mengimani di luar Bible. Ini yang saya katakan. Kalau Anda tidak bisa menjelaskan secara detail, nggak usah bikin apa, semacam menjelekan gereja yang bukan dari gereja Anda sendiri. Menjelekkan katanya. Ya intinya saya hanya menyampaikan saja. Terserah. Kalau dengan menyampaikan kebenaran itu Anda membenci saya bersyukur. Itu Bang. Ya, oke ya. Saya bukan membenci Anda. Membenci Anda.
bukan membenci, bukan menyalahkan. Dulu pernah saya kagum dengan Anda. Bang, Iya. oke, Anda menyalahkan saya ketika saya katakan Ini saya bahwa peringati. jangan, oke, saya bacakan saja ya. Kayak ini kita harus bacakan, tunjukkan di dalam Bible ini. Kadang-kadang mereka ini teman-teman malas baca Bible tapi senang dengar ulamanya. Jadi mereka ini sudah mempertuhankan para Tidak, ulama. Anda yang salah mengerti. Anda yang Saya kurang bacakan dulu memahami. ya. Apakah dengan menyampaikan apa yang tertuang firman Tuhan itu saya menjadi musuhmu? Baik, sebentar ya, saya tampilkan dulu. Bentar. Jadi saya harapkan Dis, kalau memang Anda kurang puas dengan makna patung itu, tanyalah kepada orang-orang yang lebih paham. Jangan langsung disimpulkan bahwa itu gereja itu tidak sehat. Baik, saya akan bacakan ya Bang ya. Kita akan bukakan Imamat Tahu pasal saya itu, 26. saya sudah tahu. Enggak Bang, saya cuma mengingatkan saja. Kadang-kadang Anda tidak tahu. Anda bukan baca Bible, Anda dengarkan Ya. omongan orang. Saya balikin dulu ya. Saya tahu. Oke. Saya akan Saya sudah balikan tahu. dulu. Tidak perlu Anda mengajarkan sama saya hal itu. Kita buka Ulangan pasal 4 ya. Pasal 4 ayat yang ke-16. Sebentar. Pasal keberapa tadi? Ayat keberapa tadi yang saya bilang Bang? Bentar. Sorry ya. Kurang tahu. Bacalah. Tidak boleh Anda buat patung untuk Anda sujud-sujud menyembah kepadanya. Itu yang tidak boleh. Kalau membuat patung Yesus boleh-boleh saja. Apa yang bilang nggak boleh? Yang tidak boleh, kau buat patung Yesus, lalu kau sembah-sembah, kau cium-cium kakinya. Maksud saya begini loh, Enggak, ketika Bang. kita ini Beda. jangan standar Mohon maaf. ganda. Dengar dulu. Oke, Iya. jadi Mohon maaf dulu. karena ini diskusi antara Islam dan Kristen, coba saya kasih Anda kesimpulan. Ketika orang cium-cium batu, Ya. putar-putar batu, cium-ciumin batu, sujud-sujud ke batu itu, menurut Anda itu penyembahan pengkultusan batu itu enggak? Kalau patung itu tidak ada wujudnya atau tidak ada gambar yang mewakili. Sebentar, saya ulangi Contoh, dulu ya Bang ya. Seperti dulu Saya ulangi dulu Bang. Muslim. Saya ulangi Bang. Dengar dulu. Ketika Pertanyaan saya benda bukan itu, Bang. Tidak menyerupai atau tidak bukan. Lalu Pertanyaan saya bukan itu. Ketika ada seseorang, mereka putar-putar batu, cium-ciumin batu, sujud-sujud kepada batu itu, dia cium-cium kepada batu itu. Menurut Anda itu pengkultusan atau pemujaan terhadap batu itu enggak? pemujaan, Terus kalau batunya diganti sama patung Yesus, pemujaan kepada patung Yesus enggak? ya. Itu yang Itu dilarang Bible, Bang. Penghormatan kepada Yesus. Penghormatan Enggak, itu kepada sebagai Yesus sarana bukan untuk berarti lebih kita dekat lagi menghormati manusia patung. kepada Yesus. Oke lah Bang, nanti Kecuali Anda kalau berdiskusi gambar lah yang dengan yang lain ya. patung Yesus. Saya Dan ingin orang lain. memberitakan, oke, memang banyak batu sandungan yang saya alami teman-teman dalam pemberitaan Injil teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah. Artinya teman-teman, Tapi satu pesan saya, kalian Bang. sendiri akan menyimpulkan yang mana yang benar, ya, seperti itu. Oke, Iya, ada pesan tapi satu terakhir Anda pesan Bang? saya, kalau memang tidak bisa menjelaskan, satu pesan saya, kalau memang tidak bisa menjelaskan terkait dengan patung itu, jangan terlalu masuk ke dalamnya. Tidak bisa menjelaskan. Itu pesan saya. Jangan langsung kita klaim bahwa itu gereja itu tidak sehat. Bang, kalau menurut saya Bang ya, kalau di gereja cium-cium patung, sujud-sujud sama patung, berdoa sama patung, menurut saya itu gereja tidak sehat Bang. Kalau menurut Anda itu gereja sehat, Berarti itu hak Anda. Anda menyimpulkan bahwa gereja Katolik tidak sehat. Saya tidak mengatakan itu gereja apa Bang. Gereja Berarti Anda apapun, menyimpulkan gereja apapun, Iya. ketika gereja itu sujud-sujud kepada patung, kepada batu, kepada gambar, kepada apapun, menurut saya gereja itu tidak sehat. Kenapa? Karena tidak boleh kita itu menghormati atau sujud kepada benda-benda mati. Yang kita sujud kepadanya, yang kita hormat kepadanya, itu adalah kepada Tuhan Yesus langsung. Seperti itu Bang ya. Kalau Anda tidak sepakat, baiklah kita sepakat untuk tidak sepakat. Oke?
Oke. Sekarang saya mau tanya, apakah Edi sudah ketemu dengan Tuhan Yesus saat ini? Oke. Secara langsung? Anda udah ketemu? Sudah. Iya. Tidur Mulai aja bang. gambarnya. Iya, tidur aja bang di bawah sana. Oke. Tadi disebutkan seperti ya Oliba dan Iya. Ohola tadi itu menyembah ilah-ilah lain. Nah, abang juga sama. Tinggalkan ilah lain dulu. Tinggalkan ilah lain dulu. Itu harus Sebenarnya dengar yang, dulu. yang naik ini Iya, tadi makanya sebenarnya mereka ini saya kan sembah dengar dulu, sembah si Bang. Kau Allah, sesembahan bahasa dengar Arab, dulu, makanya kau dia masih nggak sembah percaya. Allah. Nggak Ya, bisa. Kau Yeshua mengerti- Masih itu kau mengerti Tuhan. Tabarelom nggak bisa. Kau mengerti firman Tuhan nggak bisa. Allah saya yang mana kau sembah? saya Katolik dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya tadi Ya. kau bilang Allah. kan? Tapi Nggak saya layak harus kau. perjanjian lama Hei, Kalau- hei, ngapain kau ucapkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus sementara kau bilang bahwa Paulus yang membuat Yesus jadi Tuhan? Dasar kamu penipu kau. Bukan, Jujur, saya ini jujur, bertanya kamu di jujur. sini. Dari Kalau tadi- saya Apanya bertanya yang kau dengan dapatkan di guru-guru atau gerejamu? pendeta, kalau Dari begini, tadi saya narasimu tadi saja sakit udah hati salah, tentang Bang. Edis membahas Sabar, tentang sabar. Katolik, bahwa dia katanya Katolik itu katanya jahat. Sabar. Jadi begini ya, teman-teman. Loh, Katolik Edis ini yang saya mengajarkan ambil Yesus poin masih itu. punya Tuhan, berarti kau sama dengan dia. Kok Begini, pelan-pelan. saya Kau ambil pelan-pelan. kesimpulan Tunggu, bahwa pelan-pelan. Edis itu adalah membawakan ajaran Paulus. Maksudnya, saya tidak mau menyembah Paulus, loh. Saya menyembah Yesus. Lah, justru si Edis bilang Yesus itu bukan Tuhan, Yesus masih punya Tuhan. Sedangkan Rabi Saul, Rasul Paulus tidak pernah mengatakan Iya. seperti itu, Yesus masih punya Tuhan. Tidak ada. Sebenarnya kau ikuti saya ambil siapa? Kau ikuti si kesimpulan setan kau. bahwa- Enggak. Kau nggak jelas kau. Saya bukan. Loh, si Edis mengajarkan Iya, begini. Yesus masih punya Tuhan. Sementara Rasul Paulus tidak pernah mengajarkan Yesus itu punya Tuhan. Kau bilang si Saya mau Edis bertanya membawa tadi ajaran-ajaran itu. Paulus. Paulus mengajarkan Yeshua HaMashiach adalah Elohim Bapa Yahweh itu sendiri. Nggak pernah diajarkan Rabi Saul, Rasul Paulus, Yesus masih punya Tuhan, Yeshua masih punya Tuhan, nggak pernah. Berarti kau ini Iya, begini. pendengaranmu nggak jelas, nggak bisa kau menyimak dengan baik. Enggak. Bukan pengajaran saya, secara tidak, makanya kita sekarang ini ya mungkin kalau kita perhatikan, kita di Kristen ini ya mungkin ya secara tidak langsung disuruh kita untuk menyembah Paulus ini. Ya mungkin hati-hatilah, maksudnya jangan sampai kita sesat. Lah, Karena tidak ada dalam kitab suci ini. Makanya kau baca dari Begini. Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah ada di sini disuruh menyembah Paulus. Kau udah sama kayak agama sebelah, kayaknya benci banget ya sama yang namanya Rabi Saul, Rasul Paulus. Jangan-jangan dia juga menyamar nih. Iya, jangan-jangan kau menyamar. menyamar kau. saya tidak menyamar, Pak. Ya. Lah, Karena iya, saya bisa ini kan saja kamu memperhatikan menyamar aja. karena kamu nikah sama agama sebelah. Enggak. Kenapa kau benci? Kalau saya Kristen, Kenapa Tunggu dulu, kau, kenapa kau iya, benci kenapa sekali dengan kau Rasul Paulus? begitu hate sama Rabi Saya Saul? saya benci sama Paulus karena disunat itu tidak berguna samamu Kristus. Sedangkan Yesus disunat, dan di dalam perjanjian lama bahwa perintah sunat itu adalah apa? Lah, Perjanjian Allah itu yang menciptakan langit. Gak ada perjanjian Allah. Makanya Iya. kau jangan sembah Allah supaya kau Coba nggak dibaca nggak dan bingung. direnungkan itu. Kau juga baca Ini ayat. sesat Paulus ini. Kau yang sesat. Makanya baca juga di ayat yang lain. Rabi Saul berkata, kalau kamu mau sunat, ya kalau dia bersunatlah. Kalau nggak sunat nggak apa-apa. Bersunatlah. Kalau kau Iya. mau sunat saja. Tapi Kau maksudnya sudah di sini, sunatlah ini. kalau kamu masih sunat untuk supaya kamu selamat, itu baru nggak boleh. Kamu paham nggak? Makanya kau yang tersesat kau. Kalau sunat untuk Jadi kebersihan begini, silakan Mekana. kau Saya jelas sunat. dulu sedikit, Mekana. Oke, sabar Pak. Jadi begini Pak ya, kita juga harus tahu penyakitnya Kristen-Kristen ini. Yang pertama, banyak Kristen itu berdiri antisemit. Mereka nggak paham tentang Taurat. Ketidakpaham mereka terhadap Taurat, mereka membenci Paulus. Ini dalam kubu kekristenan. Karena mereka, jadi ketika Paulus mengatakan bahwa sunat itu sudah tidak penting lagi, ya, mereka nggak paham ini. Kenapa ada perjanjian lama, perjanjian baru?
Nah, sekarang kalau saya tanya, ini sekelas Romo debat dengan saya tanya, sebutkan macam-macam Taurat. Paham dia nggak? Nggak paham. Apakah dia paham tentang hukum seremonial? Apa dia paham tentang hukum sipil? Apakah dia tahu tentang hukum moral? Nggak paham mereka penggolongan Taurat. Nah, ketika Tuhan Yesua datang untuk menggenapi hukum seremonial yang dalam Ibrani 9 ayat 22. Coba kau baca dulu Ibrani 9 ayat 22. Dibaca dulu. Dibaca dulu Ibrani 9 ayat 22. Sebenarnya saya Inilah akibat sabar, bro. pendeta nggak Ya, mengajarkan edukasi di dalam gereja sehingga seperti ini. Pastor, dia Katolik katanya. Tapi Iya, betul Bang, kau begini. Katolik Bang. Jadi, Kau jadi Katolik begini, Bang. Bang. Sabar, Saya Bang, sabar, Bang. Katolik. Bang Gue. Yo, Iya. sabar. Kamu tidak mengerti tentang penggenapan apa yang digenapi oleh Tuhan Yesua. Kamu mengatakan bahwa Rasul Paulus itu salah. Jadi begini, perjanjian Tuhan dengan Abraham itu adalah sunat menyangkut darah. Kemudian dengan Musa, korban-korban semua itu dengan darah. Nah, semua itu adalah merujuk kepada hukum seremonial. Nah, hukum seremonial itu yang digenapi dengan darah Tuhan Yesua dalam Lukas 22 ayat 20. Coba dibaca. Nah, kalau Iya, kita, begini. Iya, betul. apalagi yang betul, apalagi yang begini, kau paham nggak yang saya katakan, Begini, brother? saya mau bertanya ini. Sebenarnya saya tidak pernah bertanya, tapi karena kekecewaan sama Edis tadi bahwa katanya di Katolik itu mencium salib patung apa itu, kan ada salib-salib itu katanya cacat Katolik ini. Jadi Kamu nggak sadarlah dikasih- bahwa ya ini makanya saya ini si Edis mau mengajarkan ajaran ini Loh, Paulus. kau marah menyesatkan sama banyak orang ini. Edis. Marah sama Edis lah. Iya, Kenapa kau maksudnya- salahkan Rasul Paulus? Loh, Saya kau marah tidak sama mau Edis, marah kau bertanya, sama makanya- Edis, tapi kenapa kau salahkan Rabi Saul? Dasar kamu ini. Saya ingin Kamu bertanya, marah ini- sama Edis TV, kok kamu malah salahkan Rabi Saul? Saya mau bertanya tentang Begini, brother. kekristenan kita ini. Ada Kristen Kamu- Katolik, ada Kristen Sabar, kayak sabar. Protestan ini kayak gini, ya kan? Sabar, Jadi sabar. beda ajaran. Apakah betul Bro. ajaran kekristen Protestan ini ajaran Paulus kan yang diajarkan kepada? Ini Diam, bahaya bro. anak-anak kita ini. Anak-anak kita masih kecil. Anak-anakku ya kutolak ajaran Paulus itu. Ya jujur Nah, saya. Kalau ada Begini, dengar dulu baik-baik, Iya. baik-baik. Dengar dulu baik-baik, jangan dulu dipotong. Kamu apa kesalahannya Paulus? Sedangkan sunat dengan penghapusan dosa atau darah binatang itu sudah digenapi dengan darah Tuhan Yesua. Kamu sunat, jadi kamu harus tahu konsep atau pola atau pandangan bangsa Israel pada zaman Rasul Paulus. Kamu kan nggak paham itu konteksnya. Rasul Paulus berkata demikian. Nah, kalau kita sudah menerima Tuhan Yesua, menebus kita, lalu kita jadikan sunat itu sebagai keselamatan, itu berarti kematian Tuhan Yesus itu sia-sia, nggak ada guna. Itu yang dibantah oleh Paulus. Kamu Katolik dengan Edis sama-sama tidak paham berbicara tentang Taurat. Iya. Kalian nggak paham Taurat, Begini. bro. Ya, saya kan sudah saya bilang tadi, saya ini kan kurang mendalami tentang, tapi hanya saya Makanya memperhatikan. kamu jangan salahkan Tapi begini, Paulus. Kamu satu nggak mendalami. Satu kebencian saya tentang ajaran Paulus, satu tentang sunat itu. Karena Apa ajaran Paulus ibaratnya itu? karena begini, karena saya ini disunat. Iya Pak ya, Siaga. saya Kristen. Pak Siaga, Iya. Pak Siaga boleh saya Iya, Pak. tanya satu pertanyaan, Pak? Oke, boleh Pak. Oke, coba silahkan Bapak lanjutkan ini Pak ya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu apa Pak? Yaitu iman. Maksudnya Lanjut. gimana? Nah, Bapak lanjutkan ya. Ah. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, terus itu ayat terkenal Pak, ayat Alkitab terkenal. Bapak pasti bisa. Kalau Bapak benar-benar Kristen pasti bisa. Iya, iman percaya. Bukan Pak, dengar Pak, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, terus Maksudnya gimana ini? Di mana diambil ini, Pak?
ini di kitab Korintus Pak. Maksud saya kalau Bapak benar-benar Katolik, Bapak pasti tahu dilanjutkan aja nih Pak. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan saya udah kasih tahu semua tuh. Sisa satu. Ini Pak, saya bilang saya ini Katolik, saya sering ibadah ke maksudnya Pak, pendeta. itu ayat terkenal. Gini Pak, saya kasih yang lebih mudah Pak. Saya kasih yang lebih mudah. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah Pak, itu ayat terkenal banget Pak. Semua orang Kristen tahu. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah Nggak tahu, setia dan adil. sangat gampang Pak. Bapak nggak tahu itu aneh Pak. Maksudnya? Pak, itu ayat terkenal Pak. Iya. Satu lagi deh. Pak, ini paling simpel Pak. Cuma 2 kata Pak. Bersukacitalah. Lanjutannya apa Pak? Saya kurang mengerti apa yang Aduh, Bapak Pak. maksud. Artinya Maksudnya gini. ibaratnya entah Gini, menetes saya gini, tentang isi Katolik. Pak, itu sama kayak kalau di Iya. Pak, kalau di Muslim itu sama kayak kata-kata seperti ini Pak. Alhamdulillah, pasti orang tahu, semua tahu gitu, orang Orang Islam. tahu, Pak. Tapi Semua orang kamu tahu. dites kamu tentang isi kitab bersukacita. suci yang familiar diucapkan oleh Kalau orang Islam Kristen, saya kamu nggak tidak tahu. Lalu kenapa tadi yang disampaikan official Dominic itu untuk mengetes kau kalau benar nggak nggak Katolik? Kenapa kamu nggak paham? Kenapa kamu nggak bisa jawab? Artinya kau penyusup juga kau ini. Saya sering makan komuni kalau di Katolik itu dikasih sama saya katakan ini tubuh Kristus. Amin, saya makan. Bapak nggak butuh. Iya. Bapak nggak butuh komunitas. Kalau butuh hal-hal yang apapun. lain tentang apa itu kan saya bilang tadi. Pak, satu Pak, dengar Pak. Pak, dengar Pak. Kalau Bapak itu Jadi begini, begitu Pak. Enggak, satu aja Pak, satu aja Pak. Begitu Bapak ketemu dengan yang namanya gereja, Bapak langsung tahu itu. Karena itu adalah ayat yang memang sudah jadi makanan kita sehari-hari. Bersukacitalah senantiasa. Kita kalau lagi susah, kalau kita lagi ngerasa sedih, ayat itu langsung muncul Pak. Bersukacitalah senantiasa. Nah Bapak nggak tahu bersukacitalah apa gitu. Itu kan aneh. Iya. Salam Maria penuh rahmat Tuhan Allah, apa itu? Bunda Maria. Iya. Bunda Maria. Itu terlalu jauh Pak. Iya. Terlalu jauh itu Gitu. Pak. Terlalu jauh. Yang simpel aja dulu Bapak nggak tahu. Kau lompat-lompat. Iya, itu buktinya. Bang, kau Itu saya lompat-lompat. Kalau kamu belajar jangan lompat-lompat. Kau lompat-lompat kayak tupai. Satu belum selesai, kau lompat lain lagi. Iya, jadi gini saudaraku Siaga Gulo, bacalah dulu teliti Kejadian sampai Wahyu betul-betul, jangan Iya. kalahkan Rabi Saul, Rasul Paulus dengan senakmu. Dia itu rasul pilihan loh. Kamu tahu nggak ketika ada siapa ya di dalam kisah Daud ya, ketika Daud ada yang mencemooh, Itu Bapak menghukum loh. Dengar dulu supaya iya, kamu jujur paham. saya kalau Paulus saya tidak mau menerimanya. Iya, kalau Iya, gini. Yesus Kristus saya percaya. Dengar. Makanya Iya, saya kamu imanin baca. itu, tapi karena Paulus. Aduh Iya. Tuhan. Dengar ya. Kau dengar Kamu dulu. dengar dulu. Kamu jangan mencemooh yang diurapi Bapa. Karena apa? Itu akan berakibat kepada dirimu. Karena ketika Raja Daud dicemooh, ada orang mencemooh, Bapa menghukum orang yang mencemooh dia loh. Ya, apalagi kamu Rabi Saul, Rasul Paulus itu rasul pilihan Tuhan Yesus HaMashiach, lalu kamu mencemooh dia. Awas kamu, hati-hati kamu Bang. Hati-hati kamu Bang. Hati-hati. Karena apa? Dia itu dipilih langsung sama Tuhan Yesus HaMashiach untuk memberitakan Dafar Elohim. Nih di Kisah Para Rasul 9, Tuhan Yesus HaMashiach itu sendiri yang memilih Rasul Paulus untuk menjadi alatnya. Dan sekarang kamu di sini mencemooh Rasul Paulus. Hati-hati kamu Bang. Makanya lebih bagus kamu baca dulu Kejadian sampai Wahyu. Kamu teliti apa sih yang diajarkan di sini, apa yang ditulis Rasul Paulus. Jangan senaknya kamu mencemooh Rasul Paulus. Aku cuma saya sebenarnya mengingatkan tidak kamu, bertanya. mengingatkan. Selama ini saya sudah banyak ini mengikuti ini, tapi saya tidak pernah bertanya tentang ini sebenarnya, tapi baru kekecewaan saya
hari ini karena tadi dibahas di LDTV tentang Katolik, bahwa ada yang naik samanya tadi itu, bahwa kalau tidak bisa kau jelaskan tentang Katolik, jangan kau bahas dan jelaskan. Ternyata dia banyak apa ya, terbukti selama ini bahwa katanya ya mungkin kalau ada yang cium batuk apa itu ya itu katanya apa namanya itu cacat atau maksudnya sakit, gereja itu sakit. Jadi ditanya sama dia ya tentang salib itu ya udah dijelaskan bahwa Katolik ini untuk salib yang apa itu menghormati, itu pandangan. Tapi apa pandangan dia? Makanya saya bertanya ini, ajaran-ajaran seperti Paulus ini janganlah disesatkan orang. Ya. Makanya saya ambil poin Bang saya, Siaga ajaran Gulo. Yesus dengan ajaran Kristen ini ada ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Itu aja. Bang Siaga Gulo, kamu marah sama Edis TV, kenapa Rabi Saul yang menjadi Iya. pelampiasanmu? Apa salah Rasul Paulus samamu? Kenapa pelampiasannya sama Rasul Paulus? Ya, karena agama Edis TV itu ajaran dia itu ajaran Paulus. Sesat. Aduh Tuhan, ampunilah Iya. Siaga Gulo ini. Kok jadi Rasul Paulus yang kamu salahkan? Iya. Edis TV itu Kau sama Edi sama, Bang. Kau sama Edi sama. Kau punya Tuhan, masih punya Bapa lagi. Iya. Iya. Kau sama Itulah. Edi itu Saya sama. kan Kau hanya- tanya Edi sana. Edis Iya, TV Saya hanya mengajarkan, mempertimbangkan dalam pola pikir saya. Bang, Edis TV mengajarkan Yesus masih punya Tuhan. Ya. Yesus itu bukan Yahweh itu sendiri. Nah, itu bukan ajaran Rasul Paulus. Rasul Paulus mengajarkan 2 Korintus 1 ayat 3. Terpujilah Elohim Bapa, Tuhan kita Yeshua HaMashiach, Bapa yang penuh belas kasihan dan Elohim sumber segala penghiburan. Jadi Rasul Paulus mengajarkan Yeshua HaMashiach adalah Bapa Yahweh itu sendiri. Dan sedangkan Edis nggak percaya itu. Lalu kenapa kau jadi salahkan Rasul Paulus? Aduh, kasihan Iya, sekali saya kamu ini. berpikir bahwa ajaran Edis itu mengajarkan orang itu tentang ajaran Paulus ini. Kalau begitu, dia bukan tentang ajaran Yesus, karena dia salib itu, oke lah, mungkin hanya Bukan, itu dia saya tidak sampaikan, mengajarkan maksudnya ajaran Rasul bertanya Paulus. tadi. Ya. Rasul Paulus mengajarkan di Iya, 2 tapi- Korintus 1 ayat 3, 2 Tesalonika 2 ayat 16 bahwa Yeshua HaMashiach adalah Elohim Yahweh itu sendiri. Lalu Edis mengajarkan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Yahweh itu sendiri, bukan Bapa itu sendiri. Lalu si Edis ngajarin ajaran siapa? Ya ajaran saksi-saksi Yehova. Ajaran saksi Yehova yang diajarkan si Edis. Jadi abangku, kalau kamu marah sama si Edis TV, jangan pelampiasannya sama Rasul Paulus. Makanya aku bilang, bacalah teliti apa yang ditulis Rasul Paulus dalam kitab suci. Justru Rasul Paulus itu sangat mengagungkan Tuhan Yeshua HaMashiach. Rasul Paulus sangat memuliakan Tuhan Yeshua HaMashiach. Ya, jadi abang salah besar. Kayaknya kena pelanggaran. Makanya orang ini nggak bisa meneliti dan mencerna dengan baik. Kalau kamu marah sama seseorang, marahlah sama dia. Jangan kamu bawa Rasul Paulus, kamu salahkan beliau. Rasul Paulus sangat mengagungkan Tuhan Yesus HaMashiach, sedangkan Edis dia mengajarkan ajaran saksi-saksi Yehova SSY. Makanya banyak orang Kristen malah ikuti si Edis, ya kan? Si Edis TV mengajarkan Yesus masih punya Tuhan. Yesus Kristus bukan Bapa Yahweh itu sendiri. Itu bukan ajaran Rasul Paulus. Rasul Paulus mengajarkan 2 Korintus 1 ayat 3, terpujilah Elohim Bapa, Tuhan kita Yeshua HaMashiach, Bapa yang penuh belas kasihan dan Elohim sumber segala penghiburan. Rasul Paulus mengatakan Yeshua HaMashiach adalah Bapa sumber segala penghiburan. Rasul Petrus mengatakan Yeshua HaMashiach adalah Bapa yang mulia, Efesus 1 ayat 17. Jadi siapa yang disebarkan si Edis? Dia malah menyebarkan sesembahan agama, sesembahan bangsa Arab itu Allah. Dia malah mengagungkan Allah karena bapaknya itu Allah Bapa. Siapa Allah Bapa? Yaitu sesembahan bangsa Arab. Dia tidak mengagungkan Bapa Yahweh Yesus HaMashiach. Kok kamu marah sama si Rasul Paulus? Kitab suci mengajarkan Yeshua HaMashiach adalah Yahweh yang Echad.
Dia bukan Allah Bapa, dia Elohim. Pernah disirap ke dalam Babi bahasa bodoh Indonesia. kau itu babi bodoh. Astaga, orang pintar katanya kata-katanya Iya. kasar begini. Iya, karena salah satu Orang yang apa ya, cepat emosi itu pertanda dia itu bodoh. kau Itu kau itu ada kan nggak bisa Salomo bilang gini, emosi Salomo karena orang kau yang nyaman dengan kebodohan. gini, Salomo bilang ini, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohannya. Ayo. Ah, siapa bilang? Semua orang bisa marah. Salomo. Yesus aja marah kok Itu orang ketika bodoh, kata Salomo itu orang bodoh dalam Yesus Amsal. aja Yesus aja marah ketika ada yang berjualan di bait Allah itu. Berarti Yesus bodoh. Kan Ya bodoh kalau sekali. menurut Raja Salomo orang yang cepat marah itu bodoh. Oh, berarti menurutmu Yesus bodoh. Karena menurutmu Ya, juga kamu yang bilang orang begitu, saya kutip Salomo kok kau lari ke Yesus. Iya, terus tadi kan katamu orang yang marah itu bodoh. Kalau Yesus kan pintar, kalau kamu kan emang bodoh. Bayangkan ketidakkonsistenan dengan narasinya sendiri, dia tidak konsisten. Nah, kasih kamu nggak bisa Tidak. bandingkan diri kamu dengan bisa bantah. Yesua, karena Yesua itu pintar, kalau kamu itu bodoh. Julian, gimana Kau itu Julian? lebih bodoh. Orang bisa lihat kau itu tidak bisa serang argumen. Makanya Argumentasi kamu itu argumentasi kampungan. Saya ini orang yang sangat-sangat tinggal di kota udah lama, jadi kamu kan orang kampung, jadi wajar pakai bahasa kampung. Parah ini. Itu dia yang bawa kampung dia sendiri. Kau itu yang datang Kalau saya berbicara pakai bahasa Kau itu Ibrani orang atau kampung. bahasa saya, emang kamu ngerti kan? Nggak ngerti, ngapain pakai bahasa kurus Iya, itu, makanya kau kurus. Kau dari tadi yang kau bawa kampung. Gini. Kamu ngerti pesat nggak? Kamu ngerti diremes nggak? Kamu ngerti deras nggak? Aku tanya arti istilah-istilah itu kamu ngerti nggak? Itu filsafat Yahudi itu. Kau pakai istilah kampungmu Itu istilah filsafat dalam Yahudi. Kamu tahu nggak itu? Filsafat Yahudi apa? Siapa Kamu pencetusnya? nggak tahu. Loh, siapa? Ya udah, siapa pencetusnya filsafat Yahudi? Nama Filsafat filsafatnya Yahudi, pencetusnya itu ada banyak, ada Rambam, ada Rashi, ada Moshi, ada banyak. ya, apa yang mereka kemukakan? Ya makanya kamu Gimana harus sujud dulu di kaki saya biar saya ajarin. Kamu kan Parah tingkatnya masih Yunani, masih di bawah saya. Siapa yang kau Kamu tingkatnya, kamu kan Yunani kan, saya Ibrani nih, lebih tinggi Ibrani daripada Yunani. Aduh. yang lebih Kamu ngerti nggak deras artinya apa deras? Kamu paham deras nggak? Kamu paham Sekina nggak? Kamu paham Pesyat nggak? Katanya. Kamu ngerti Mosia nggak? Nah, nggak ngerti kan? Deras itu Damian, deras itu kalau dikatakan dia semakin semakin berisi, semakin merunduk, itu namanya Wih, lebih pintar deras. Songi daripada si botol ini. Katanya pintar, dia nggak ngerti. Emang Song ini udah Deras itu diurapi sama makanan bapak-bapak pokok. Yahudi. deras itu makanan pokok orang Indonesia. Emang hanya orang-orang yang diurapi oleh Bapak Yahweh saja yang bisa pintar. Seperti zaman ini kan udah diurapi sama Bapak Yahweh, makanya pintar. Ya, ini aduh, ini jaringan ini, cok. Tes. Nah, ini orang bodoh. Memang Dari saya tadi salah bahasa juga. kamu bodoh terus loh. Nggak ada kalimat yang lain. Ngapain saya diskusi dengan orang bodoh kayak gini ya? Saya juga sama. Bodoh itu kan subjektif kamu. Gak ada bantahan logis dari argumen saya. Logis Tidak bisa. itu menurut siapa? Kalau menurut kamu itu masuk subjektif. Gak bisa bantah. Tidak ada satu pembantahan. Kalau gini loh, saya itu membantah orang yang cerdas. Kalau orang bodoh kayak kamu nggak perlu dibantah. Argumen kamu ya argumen kampungan. Retorikamu doang. Cuman retorikamu doang. Itu paling logis itu narasi saya tadi. Kamu tidak bisa menunjukkan ketidaklogisan dari narasi Kau saya. bilang nih di Bapa itu masih ada logos. Yesus juga logos, kan ada dua berarti. Ya karena ini Allah. Allah itu tidak terbatas ruang dan waktu. Berarti kan udah jadi empat pribadi. Ada pribadi Firman di sorga, pribadi Firman di bumi, ada pribadi Saya udah Bapa, ada bilang, pribadi Roh barusan Ruach berapa HaKodes, detik jadi yang- empat.
Berapa detik yang Empat lalu saya bilang pribadi. Allah itu tidak terbatas ruang dan waktu. Kalau tidak Baru terbatas, berapa kenapa detik kau yang bilang? lalu saya baru Oke, berapa detik yang lalu saya bilang tidak oke. terbatas Kalau ruang dan kalau tidak terbatas, kenapa kau batasi 3 pribadi? ya 3 karena diwahyukan 3. 3 itu Loh. terbatas botol. Kenapa nggak 4, 5, 6? Kan nggak terbatas. Ya, saya bilang tidak terbatas ruang dan waktu. Kalau pribadinya ya 3 pribadi itu. Berarti kenapa nggak 4 pribadi? Allah Kenapa itu nggak 5? tapi tidak terbatas. Tapi kenapa kau ini bilang 1? Kenapa kau bilang 1? Loh, kalau 1 kenapa kau bilang 3 pribadi? Ya 1 esensi kan 3 pribadi. Kalau 1 esensi ya tetap aja ada 3 Tuhan, 3 Theos. Ini orang bodoh. Kayak kita ini 1 esensi, tapi kita ada banyak di sini. Berarti berarti maksudmu Allah itu genus. Kau samakan Allah Ya dengan emang genus. Theos kamu itu kan tritheis. Dongo, kamu itu tidak paham. Sekarang aku tanya, arti persona itu apa dalam bahasa Latin? Pribadi. Kok artinya pribadi botol? Arti. Kau ngerti arti nggak? Ya, artinya pribadi. Arti dan definisi dari kata personae dalam bahasa Latin itu apa? Pribadi. Pribadi itu bahasa apa? Kan kau tanya arti. Oke, gini. Arti dalam konteks definisi atau penjelasan dari kata personae dalam bahasa Latin itu apa? Persona artinya substansi yang memiliki kapasitas rasional. Kok personae kok substansi botolnya? Personae itu gini, kalau substansi dalam bahasa Latin itu artinya kan bahan. Personae itu bukan artinya substansi, kau botol sekali nih orang. Saya bilang makanya kau itu otakmu jangan setengah, kau dengar keseluruhan lah. Kau Apa arti definisi dari persona itu apa? Definisinya? Substansi yang memiliki kapasitas rasional. Substansi yang memiliki kapasitas rasional, contohnya? Ya, kayak kita manusia dikatakan persona. Kita kamusnya nggak? Bisa tunjukin kamusnya? Kamu kan tanya definisi. Sekarang kau tanya arti lagi dalam kamus. Dalam kamus itu kan ada penjelasan, ada definisi. Nggak ada itu yang kau jelaskan, itu nggak ada. Dia tadi yang mau tanya tentang definisi. Coba saya lihat ya definisi personae dalam bahasa Latin. Sebentar. Ini kamu nih ngarang bebas aja nih. Katanya pintar aja, pintarnya ngarang. Orang di bawah bisa lihat, semua orang bisa lihat. Kau itu tidak konsisten. Tadi kau tanya arti, saya jawab pribadi, kau bilang salah. Kau minta definisi. Saya kasih definisi, kau minta kamus. Latin. Nih, ntar. In Latin, person means mas. Mas itu artinya apa? Mas itu artinya apa? Ya. Oi. Ini abang, mas. Iya, mas itu abang. Buset. Mas. Belok kiri mas, gitu kan? Mas aja dia nggak tahu yang botol sekali nih orang. Loh. Nah, in Latin persona means mask or karakter. Mask itu artinya apa? Kau bahasa Inggris saja apa gak jelas? Iya, kamu kan pintar bahasa Inggris, makanya aku tanya mask itu artinya apa? Vokabularimu aja itu gak jelas, gimana kita bisa itu? Lah, kan kamu pintar bahasa Inggris, mask itu artinya apa? Tiba-tiba saya pintar bahasa Inggris. Kau yang dari tadi mau ya udah, kalau kamu botol bahasa Inggris saya terjemahin. In Latin persona means mask itu artinya topeng atau karakter. Referring to the mask worn by aktor yang merujuk kepada masker yang dipakai oleh aktor on the stage, di atas panggung. Itu definisi personae. Personae itu awalnya itu artinya itu pak topeng karakter.
Beda min Yang dan tadi min kau sih. jelaskan itu dari mana itu kau ngarang bebasnya ini botol ini? Beda min atau min sih itu apa? Means itu artinya maksudnya, maknanya. Kalau min, Kalau min itu kecuali itu kan di sini kan karena presentnya dia ini kan kalimatnya kan present, makanya dia pakainya ditambah s. Kalau kalimat Ulah, simple present present. dalam bahasa Inggris dia harus menggunakan tambahan s, atau misalkan dia itu gunakan he atau she atau atau orang, maka dia harus pakai tambah s-nya kok e atau present harus es. tambah s? Kok present harus tambah s? Present itu bisa tambah s ketika dia simple present. Kayak go menjadi goes, min menjadi means. Kemudian ketika dia itu subjeknya he atau she atau misalkan Bentar, people, bentar. maka dia harus Jangan menggunakan membahas juga bahasa s. lah. Woi, Damian. Enggak. Ya, karena Loh, dia dia ini bahas- goblok, makanya Jangan harus lari-lari dijelaskan. lah. Kita nggak seru dia nih. bilang bentar, dia Nggak bilang seru, present woi. tense itu harus tambah s. Iya, nggak seru, Present nggak seru. Ini orangnya pada bosen di sini nih. Simple, bukan present tense, betul. Gini, coba Membicarakan kamu, coba. bahasa nanti. Kenapa Nggak, tambah sebentar, s? sebentar. Saya coba Pada rumus bos. dari simple Tahu present apa? semua. Ayo, Simple Damian, simple present apa? gantilah. Weh, ini kita Enggak, aku mau ngomong nanya ini nih, Pandoid dia aja ngerti tuh. nggak bahasa Lantak Inggris aja 3. nggak ngerti? Udahlah, nggak Coba. usah lah, biarin lah, udah, nggak usah bahas itu. Nanti Enggak, dia nggak bilang- edukasi Oh, iya, ini oke, jadi oke. bahasa Siap, Inggris siap, lagi, kursus bahasa Siap, siap, Inggris. siap. Dia kan nggak ngerti bahasa Gimana Inggris. ini? Oke. Bang Yaman udah lihat kan? Udah Ya udah Kamu play, udah lah. kok so pintar Ini sekali kau. Jangan dipancing lagi, sudah lah. kelihatan Kita bahas bodoh. yang lebih ini aja. Kita membahas yang itu bisa, kan bisa, ya, bisa saling bentar, ini saya. undangan, undangan, undangan. Satu pribadi gitu kan, itu ada ayatnya enggak yang menyatakan itu? Kenapa harus pakai ayat? Oh, asumsi gitu maksudnya. Jadi hanya Bentar, asumsi kenapa gitu ya. harus pakai ayat? Ya asumsi kan bisa saja asumsinya benar, asumsi salah tergantung kan. Ya kan contohnya Atau yang Bapak pahami tentang asumsi itu apa? perkiraan atau hanya diperkirakan, hanya diumpamakan gitu loh, tapi tidak ada dasarnya gitu. Kan gitu, kan tidak ada dasar ayatnya. Contohnya seperti Roh Kudus kan dikatakan itu jadilah terang katanya kan. Jadi menurut Bapak semua asumsi itu sudah pasti salah. Kira-kira narasi Bapak bilang semua asumsi itu sudah pasti salah, itu asumsi atau bukan? Gini, berarti hanya asumsi gitu kan, nggak ada dasar ayatnya kan? Iya ada. Dan perjanjian baru. Ada yang beranggapan aslinya Aramaik semua. Pendapat kedua adalah menganggap aslinya Yunani semua. Pendapat ketiga anggapannya adalah sebagian Aramaik, sebagian Yunani. Dan pendapat keempat adalah semuanya Ibrani. Tetapi yang sesuai dengan Coba maksud saya Bang Nohan, izin Bang. Maksud saya Bang, tapi yang bisa itu kan pendapat. Tapi yang bisa menunjukkan bukti dari pendapatnya itu yang mana, yang Bang? bisa membuktikan bukti dari pendapat itu adalah tradisi, kultur, dan budaya termasuk bahasa. Aramaik itu adalah tradisinya orang Israel. Saya kasih contoh. Maksud saya Ketika Bang, orang Israel- data yang ada Bang. contoh- Misalnya kan data kasih yang contoh ada yang misalnya kayak sekarang ya. Vatikanus. Izin Bang Nohan, Saya kasih izin. contohnya. Data yang ada misalnya kayak Sebelum- Vatikanus, Sinaiticus itu kodeks produk tertua. abad ketiga Itu dan kan bahasa keempat. Yunani Bang. Itu Ada nggak produk yang abad berbahasa Aramaik ditemukan Bang? itu adalah produk abad ketiga dan keempat yang diterjemahkan dari Iya. manuskrip berbahasa Aramaik. Nah, di tapi abad ada nggak ke-1. Bang yang berbahasa Aramaik? Seperti yang Abang bilang tadi kan bahasa Aramaik. Ada nggak produknya Bang ditemukan? Masih ada sampai sekarang di sebuah website yang bernama Duhrana. Itu ada sebuah manuskrip yang difoto secara kualitas HD ya atau high definition. Itu memperlihatkan lembar demi lembar
Walaupun ada yang lecek, ada yang bagus, ada yang lecek gitu kan, tetapi memperlihatkan lembar dari lembar. Jadi keempat Injil itu Kamera kualitas HD itu tahun berapa? Enggak, ini kita bicara masalah preservasi digital. Jadi ketika manuskrip itu ada di museum, itu difoto lembar demi lembar. Manuskripnya berwarna kemerahan, tintanya hitam. Nah, manuskrip itu kemudian yang didigitalkan sehingga kita bisa punya bisa baca itu di website karena berbentuk tulisan digital. Tapi Jadi aslinya yang adalah berbahasa Yunani ini seakan-akan nggak benar. Ya, yang Memang asli itu terjemahannya disimpan. Iya, itu Ya. masalah seperti ini. Jadi yang Memang Aramaik terjemahannya ini banyak. disimpan rapi, nggak Contoh ya, terekspos. Eli Ya. lama sabahtani itu bukan terjemahan dan ejaan yang benar dari bahasa Aramaik. Yang benar adalah il lama nasyabaktani atau Bukan versi gini, Bang lainnya Nohan. lagi, el Pertanyaannya- ilahi lama nasyabaktani. Ditulis dengan bahasa apa? Iya. Itu pertanyaannya. Ucapkan Nah, itu. dalam bahasa Aramaik Kan dan yang ditanya tidak ada ditulis, terjemahan. yang tertulis. Kalau ucapan Pada kan nggak waktu bisa Yeshua dibuktikan lagi. mengucapkan itu, terjemahan Kalau Yunani ucapan belum nggak ada. bisa dibuktikan lagi. Yang Ketika bisa Yeshua dibuktikan itu yang mengucapkan tertulis. kayu salib, Nggak il bisa. lama Siapa mau Gini, Bang membuktikan Nohan. ucapan Bang itu di nggak saat ada itu? terjemahan Yunaninya pada zaman itu. Izin Bang Nohan ya. Izin. Nah, kalau setahu saya, sebagian tulisan dalam bahasa Aramaik itu seperti Talitakum, Rabbuni, Eloi lama sabaktani, Maranatha dan sebagainya. Itu kan hanya sekedar kutipan. Tetapi dalam sejarah, semua naskah itu memang ditulis dalam berbahasa Yunani. Karena dia disebarluaskan ke daerah Yunani kan. Kebetulan bahasa internasional, begitu Bang Pait. Kebetulan saat itu Iya. bahasa internasional. Coba bayangkan Roma, di Roma Filipi ya, berbahasa Aram. Sedangkan Ajaran nih, Yeshua ini itu tidak bentar. bersandar di Katolik loh. Sedangkan ya, aduh. Ajaran Yeshua itu Kenapa bersandar Injil di itu tidak Katolik. ditulis dalam bahasa Aram? Karena surat-surat itu dikirim ke Roma, Korintus, Efesus, Keliru. Galatia, Tesalonika. Kelompok Jadi tidak yang pernah dikelola ada yang oleh mengatakan bahwa anaknya itu Yeshua. tulisan Aram. Kalau Aram itu kayaknya saya udah mulai tahu ini arah Yaakov, Bang Nohan ini kemana. Di Israel itu ada sebuah komunitas namanya komunitas Yaakov yang melestarikan ajaran Yeshua sebelum ajaran itu dibawa ke Babilonia di wilayah Urkhai. Jadi bahasa Aramaik berkembang dari Yerusalem ke kota Babilonia atau Urkhai. Dan sampai hari ini mereka masih melestarikan bahasa itu. Jadi jangan bersandar bahwa kita harus menggunakan produknya Sinaiticus dan Vatikanus yang dibuat Katolik. Kita harus menggunakan produknya Gereja Ortodoks Yunani. Kita harus menggunakan Oke, gini Bang Nohan, saya tahu Bang. Iya, tapi itu data. Komunitas Yaakov, ya, Itu data komunitas yang Yaakov ada. itu kan kekristenan Yahudi, Bang. Iya kan? Memang ajaran Yeshua itu originnya itu. Makanya mereka menggunakan bahasa Aramaik bukan Yunani karena mereka orang Yahudi sehingga Injil perkataan Yeshua itu ditulis dalam bahasa Aramaik dilestarikan dalam Tetapi kan bahasa mengarah ke Ebinoid ya, Ebionit. Bukan. Yeshua tetap dianggap sebagai putra Elaha atau bar Elaha. Tidak ada yang menganggap begini, Yeshua Bang Pait. itu bukan Bang Pait. Elaha. Bang Pait, jadi saya agak bingung, artinya agak bingung ya karena pernyataan ini. Kita tidak salahkan kalau ada tulisan-tulisan atau perkataan-perkataan bahasa Ibrani Mereka atau tetap- Aramaik itu Tetap kita dibaptis dengan formula. Tetapi sebentar Bang Nohan. Yang saya tanyakan, apa bukti otentik bahwa para rasul menulis itu dalam bahasa Ibrani? Itulah yang benar. Aramaik, Kalau Aramaik bahasa maksudnya. Yunani tidak ada data. Itu adalah penyalinan manuskrip gitu. Penyalinan manuskrip itulah buktinya. Oke, sebentar Bang Nohan. Sebentar. Jadi ini maksudnya Bang Nohan kesengajaan manuskripnya bahasa Aramaik tetapi diambil sengaja bahasa Yunani begitu. Bukan, originalnya ditulis dalam bahasa Aramaik kemudian hancur. Sebelum hancur disalin kembali ke dalam bahasa Aramaik. Nah, abad ketiga dan keempat Kalau barulah dibilang dari mulai manuskrip, Bang, diterjemahkan. ada manuskrip mana bahasa yang Yunani. Aramaik? Ada di dalam website namanya Tukhrana.
Kalau Saya nggak nggak salah. tanya websitenya. Contoh, misalnya abang katakan gini, papirus P52, papirus P46, papirus Dia masuknya bukan P66 misalnya. papirus. Dia masuknya ke dalam kategori manuskrip atau kodeks. Jadi sudah menggunakan istilah kodeks. Coba saya kasih ketikan di Kodeks bawah. kodeks itu kan udah kumpulan salinan dari juga, beberapa kan? manuskrip. Kodeks kan salinan. Gimana Bang Nohan ini? Betul. Memang kodeks itu salinan. Kodeks itu hanya akan ada kalau manuskrip sebelumnya ada. Dia bukan ngarang-ngarang. Yang disebut kodeks. Oke, Mau Bang Aleppo Nohan. Kodeks, Bang mau Nohan. Leningrad Kodeks. Oke Bang Nohan, yang hancur itu ditulis bahasa Ibrani atau Yunani. Yang hancur mana? Bahasa Ibrani atau Yunani? Yang hancur itu bahasa Aramaik di abad pertama. Tapi kan Oke, itu sudah dari nggak ada. mana? Sebentar. Dari mana Abang Nohan tahu itu ditulis bahasa Ibrani padahal udah hancur? Dari mana Abang Nohan tahu? Aku nggak bilang Ibrani, aku bilang Aramaik karena Iya, Aramaik. Peshitta Oke, itu berbahasa Aramaik. Dari mana tahu hancur? Padahal Baik. Logiknya seperti ini, ya. Masoretic text yang ada sekarang itu disebut Aleppo Codex dan Leningrad Codex abad ke-9 dan 10. Kenapa kodeks itu bisa ada? Karena kodeks yang tertua itu adalah Dead Sea Scrolls dan penyalinan itu terjadi di Masoretic text juga yang disebut sebagai Mesora atau given tradition atau tradisi yang telah diberikan turun-temurun gitu. Nah, kemudian tidak berbeda dengan Peshitta. Peshitta itu ada karena ada naskah sebelumnya dalam bahasa Aramaik yang tersambung sampai ke abad pertama. Makanya disebut kodeks, tidak disebut targum. Kenapa? Targum artinya terjemahan. Contoh, Torah berbahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Aramaik maka disebut Targum Onkelos. Kemudian Nevi'im dalam bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Aramaik menjadi Targum Yonathan ben Uziel. Kenapa? Karena disebutnya Targum. Kalau Peshitta itu tidak disebut Targum. Kenapa dia disebut Peshitta? Itu artinya lurus. Ya karena Yesua mengucapkan itu. Dan itu bukan terjemahan. Sebuah pendapat yang mengatakan Aramaik diterjemahkan dari Yunani itu ngawur dan tidak berdasarkan sejarah. Dan bahkan ditentang oleh gereja timur Assyria. enggak, sekarang begini Bang Nohan. Kita nggak tahu siapa yang ngawur ini karena kita sama-sama buta. Kita sama-sama hanya punya senjata masing-masing. Maksud saya, yang ditulis oleh para rasul bahasa Aramaik atau bahasa Yunani dan buktinya mana? Bahasa Aramaik. Iya, buktinya kan udah hancur. Buktinya adalah udah kodeks hancur. yang ada saat ini. Nih ya, Yahudi memegang Enggak, maksudnya begini Pak, Bang Nohan. Yahudi memegang kan udah Masoretic hancur. text Kan udah hancur. adalah Karena kita tahu itu Aramaik. Gini, orang Yahudi memegang Torah, Masoretic Torah, itu adalah bukti bahwa di abad pertama itu ada Dead Sea Scroll Torah. Sama Bagaimana halnya- orang Yahudi kalau bukan Yahudi Kristen mana mungkin mereka memegang Injil Bang? Mereka nggak suka ini itu, kita, nggak butuh mereka. kita perbandingan, kita kan kasih perbandingan ini di sini. Bukan Ini ke situ. bandingkan Kristen Yahudi. Saya mengejar masalah tulisan tadi yang ditulis para rasul. Ya, sebentar. Gitu. Torah, Masoretic Torah berbahasa apa? Ibrani. Menggunakan apa? Ketaf Asyuri. Sama, Dead Sea Scroll juga berbahasa Ibrani Jangan itu menjadi alasan Bang. Jangan itu menjadi alasan kita ultimatum bahwa itu ditulis bahasa Aramaik. Itu rasional, Bukan itu alasannya. cara berpikir rasional. Bukan. Kalau Kita ada bukan Dead Sea Scroll masalah Torah, berpikir maka rasional. ada Masoretic Torah. Kalau Enggak, ada proto Peshitta, berarti ada begini Bang Nohan. Peshitta. Begini Bang Nohan. Kita anggap kita ini semua sama-sama ngarang kok. Karena apa? Datanya udah hancur Bang. Saya Bang tidak Nohan. mau menganggap diri saya ngarang. Saya sangat percaya bahwa Sebentar, dokumen Aramaik Bang itu Nohan. benar. Kan udah hancur aslinya, udah hancur. Jadi Ya mengklaim sama, masih. Torah di zaman Moshe juga udah hancur, tapi itu tidak menghilangkan validitas Torah dari Masoretic. Apa yang kamu pegang sekarang di Alkitabmu itu adalah terjemahan dari Masoretic Torah. Apa kamu mau mengatakan, oh tidak ada lagi Torah dari zaman Moshe? Berarti semuanya berbahasa Aram Torahnya gitu sudah ya? tidak ada, Bang Nohan maka ini. kita harus buang aja ini Torah ini. Bukan ke situ Bang Nohan. Bukan ke situ Bang Nohan, terlalu melebar. Nah, artinya dari mana kita tahu yang ditulis para rasul itu adalah bahasa Aramaik bukan Yunani. Itu mas saya. Baru dikatakan itu ada data atau manuskrip segala macam. Mana Abang bilang kamu kan tahu udah hancur. terjemahan perjanjian lama Torahmu itu benar dan tidak salah? Kalau Jangan katanya balik itu gimana? perjanjian lama aman semua itu dalam bahasa Adil dong. Alkitabmu berawal dari Torah, berakhir di Maksud Wahyu. Kalau saya- tanya balik itu, kamu jawabnya gimana?
Sebentar, Bang Apakah Nohan. terjemahan Torahmu itu Kalau salah atau perjanjian, tulisan kalau perjanjian benar? lama, ya perjanjian lama itu nggak masalah. Yang menjadi Kok nggak masalah masalah? adalah Kan itu abad perjanjian ke-9. Abad ke-9 dan ke-10, Masoretic text yang kemudian diterjemahkan menjadi bahasa Belanda, kemudian menjadi bahasa Indonesia. Kok kamu bilang nggak masalah abad ke-9? itu tidak kita masalahkan Kenapa perjanjian kamu nggak lama. tanya mana Torah yang asli? Aduh, repot ini. Nah gini, saya turunkan ya. Takutnya panjang kali lebar, bahaya. Gini kawan-kawan, Masoretic text itu tidak pernah keseluruhannya ditulis Aramaik. Kalian belajar di mana? Jangan-jangan anak buahnya Pak Aldo itu. Iya ya. Anak buahnya Pak Aldo Pesita kan? Ya, mereka satu tim menerjemahkan apa? Itu kitab Aramaik. Yang dikatakannya itu Pak Yunias, ini Pak Yunias ya. Semua yang dikatakannya itu Pak Yunias itu mengarah kepada Ebionit. Tahu nggak? Ebionit. Iya, iya. Ya, mereka itu mengagung-agungkan Aram. Nah, sedangkan dalam Masoretic text yang terjemahan bahasa Aram itu hanya ada 3 kitab. Perjanjian lama, iya. Iya dong. Belajar di mana? Makanya saya agak pancing-pancing. Contoh, kamu coba keluarkan data papirus P berapa? Papirus itu kan ada tingkatannya P44, P56. Nah itu. Nah, demikian tadi Kamus Mine. Si Edis pucat dia. Ternyata dia tidak tahu ayat. Nah, si siapa nih? Edis ini. Masa dia nyari itu lama, tapi saya potong itu. Dia nyari lama, dia nyari ayatnya itu. Salah pula dia di imamat gitu ya. Goblok dia itu. Jadi ketahuan kalau Edis itu tidak tahu isi kitab itu sudah semua orang tahu ya. Kalau yang debater lama ya, itu yang sudah kenal Edis lama itu sudah paham siapa sih Edis itu. Edis itu hanya ya kalau berretorika menghina-hina Islam itu memang sudah dari dulu dia. Cuman untuk saat ini yang viral itu, kalau itu wah dipermalukan orang banyak itu pernah ya, bahkan sama mualaf yang dari Malaysia itu. Tapi videonya itu saya dulu ada, tapi saya hapus itu. Kalau seandainya masih ada, saya up lagi. Malu dia tuh, iya, sampai pucat dan menghina-hina Allah memberikan Tuhannya umat Islam itu memberikan kejahatan lah segala macam. Wah, dibolak-balikkan, dibiarkan aja, ngotot aja. Habis itu langsung diberikan ayat dari isi kitabnya perihal yang sama, dia langsung bengong lama, bengong, malu, pucat itu ya kan, mau turun malu, tidak turun bagaimana gitu. Cuman kehapus itu video itu. Pokoknya kalau Edis ini ya, besar mulut itu memang sudah dari dulu. Dia bodoh, dia bukan pintar, dia orang yang tidak pintar. Saya berdebat sama dia itu sudah berkali-kali, itu tidak pintar. Bahkan saya dikeroyok berdua ya, sama Sofiatul sama Edis itu pernah dulu di StreamYard itu dia tidak bisa apa-apa, hanya menghina-hina, memaki-maki. Dulu saya dimaki-maki itu. Terus siapa Sofiatul juga hanya kesurupan tidak karuan. Saya dikatakan kurang ajar, saya dikatakan ini ya, giliran saya semes waktu itu ya. Saya kembalikan dari apa yang mereka tuduhkan terhadap Islam itu, saya kembalikan kesurupan mereka. Itu pernah terjadi. Aduh, memang tak ada isinya mereka ini, hanya omong kosong aja. Kalau menghina-hina, itu berretorika dengan menghina-hina, itu jagonya mereka ini. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Buduseni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.